Suara derit pintu kantor yang kubuka dengan setengah bahu, karena tangan kananku menenteng tas laptop jinjing dan tangan kiriku mendorong stroller, terasa lebih memekakan telinga dari biasanya. Ini hari ketiga. Hari ketiga aku membawa Rama, putraku yang baru berusia 2 tahun, ke dalam lingkungan yang seharusnya steril dari celoteh balita dan bau minyak telon. Beberapa pasang mata melirik dari balik bilik kubikel mereka. Ada yang menatap iba, ada yang jelas-jelas terganggu, dan ada yang, seperti Pak Bima, manajerku, berusaha keras memancarkan pengertian yang palsu. Lagi, Riana, tanyanya basa-basi di dekat mesin kopi, suaranya pura-pura bersimpati. Aku hanya tersenyum kaku. Masih, Pak. Diana, siternya Rama, cuti sebulan. Katanya ibunya sakit keras di kampung. Sebuah kebohongan yang rapi. Setidaknya, itu yang Diana katakan padaku 4 hari lalu, sambil terisak-isak di telepon, meminta izin pulang hari itu juga. Sebulan. Waktu yang terasa seperti selamanya bagi seorang ibu pekerja yang gajinya pas-pasan, dan yang suaminya adalah topik lain. Suamiku, Rendra, sedang mengurus proyek besar perusahaannya di luar kota. Sudah 3 bulan ini. Kontraknya masih 6 bulan lagi. 6 bulan yang terasa hambar, karena Rendra semakin jarang memberi kabar. Uang bulanan yang dia kirim pun semakin menipis, seringkali datang terlambat dengan alasan proyek sedang seret atau pembayaran klien macet. Itulah mengapa aku harus tetap bekerja di sini, di perusahaan akuntan publik ini, menahan malu membawa anak ke kantor. Gaji Rendra tak pernah benar-benar cukup, bahkan sebelum dia pergi. Selalu aku yang harus menambal sulam, menutupi biaya susu Rama, tagihan listrik, dan cicilan rumah yang sering dia lupakan. Aku kerja juga buat bantu kamu, Mas, kataku dulu saat dia mengeluh proyeknya sepi. Baguslah, jawabnya singkat, matanya tak lepas dari layar ponsel. Biar kamu nggak bosan di rumah. Bosan? Aku tertawa getir dalam hati sambil menyalakan komputerku. Layar login menyala, memantulkan wajah lelahku. Kantung mataku menggelap, sama gelapnya dengan kecurigaan yang mulai tumbuh di hatiku. Diana bilang dia pulang kampung. Tapi mengapa pesan WhatsAppku 2 hari lalu hanya dibaca, tanpa dibalas? Mengapa saat aku menelepon nomor ibunya, nomor yang dulu dia berikan untuk keadaan darurat, yang mengangkat adalah seorang perempuan dengan suara parau yang mengaku tidak kenal nama Diana? Getaran ponsel di meja menyadarkanku. Sebuah notifikasi. Bukan dari Diana. Juga bukan dari Rendra. Hanya pengingat tagihan e-commerce. Aku menghela napas, menoleh ke stroller di samping mejaku. Rama tertidur pulas, memeluk boneka jerapah kecilnya. Napasnya teratur dan damai, kontras dengan badai yang mulai bergemuruh di dalam dadaku. Maaf ya, nak, bisikku, tanganku terulur mengelus rambut ikalnya yang halus. Mama harus kerja. Demi kamu. Aku memutar kursiku kembali ke meja. Jari-jariku mulai menari di atas keyboard, memasukkan angka-angka ke dalam spreadsheet. Tapi pikiranku tidak di sana. Pikiranku melayang jauh keluar kota, ke tempat Rendra berada. Dan ke sebuah kebohongan yang baunya mulai tercium busuk, bahkan dari jarak ratusan kilometer. Pekerjaanku adalah tentang ketelitian. Aku harus menelusuri ratusan baris angka, mencari anomali, memastikan setiap rupiah neraca seimbang. Tapi bagaimana aku bisa seimbang ketika duniaku sendiri mulai miring? Pukul 10 pagi, Rama terbangun. Awalnya hanya rengekan kecil, suara khas anak bangun tidur di tempat asing. Aku segera pelan, menepuk-nepuk punggungnya di dalam stroller sambil mataku tetap terpaku pada layar. Tapi Rama bukan mesin yang bisa dipos. Rengekannya menguat. Mama? Panggilnya, suara serak. Stay, Sim. Mama kerja dulu, ya, bisikku, merogoh tas bayiku, mencari biskuit. Mau nenen? Jantungku mencelos. Tentu saja. Ini jadwalnya. Di kantor. Di tengah puluhan pasang mata. Aku melirik panik ke sekeliling. Mbak Susi dari HRD, yang mejanya paling dekat, pura-pura sibuk menelepon. Tapi aku tahu telinganya tertuju padaku. Dengan gerakan cepat, aku mendorong stroller keluar dari area kubikel, menuju satu-satunya tempat yang aman, toilet penyandang disabilitas di ujung koridor.
Ruangan itu pengap dan berbau disinfektan. Aku mengunci pintu, mendudukkan Rama di pangkuanku di atas toilet yang tertutup, dan membuka kancing blusku dengan tangan gemetar. Aku merasa terhina. Bukan karena menyusui, tapi karena di mana aku harus melakukannya. Di toilet bau. Seperti pencuri. Inikah hidup yang kubangun? Lulus sebagai salah satu akuntan terbaik, bekerja di firma terkemuka, hanya untuk berakhir menyusui anak di toilet karena suamiku tidak bisa diandalkan dan pengasuh anakku menghilang secara misterius? Kemarahan yang dingin mulai merayapi hatiku, menggantikan kepanikan. Ini semua karena Rendra. Jika saja dia menepati janjinya untuk bertanggung jawab penuh, aku mungkin bisa mengambil cuti tanpa dibayangi ketakutan akan kelaparan. Jika saja dia memberi uang seadanya, itu dengan porsi yang benar, bukan sekadar sisa-sisa. Dan Diana, kenapa dia berbohong? Pikiranku kembali ke percakapan telepon 4 hari lalu. Isak tangisnya terdengar begitu meyakinkan. Ibuku, Mbak, kena stroke. Aku harus pulang. Aku janji sebulan aja, Mbak. Paling cepat aku balik. Aku begitu panik memikirkan logistik kantor dan Rama sehingga aku langsung mentransfer gajinya penuh, bahkan memberinya tambahan untuk uang jalan. Bodoh. Bodoh, Riana. Selesai menyusui, aku kembali ke meja. Rama, untungnya, kembali tenang dan mulai asyik merobek-robek kertas sticky note yang kuberikan sebagai korban. Aku mencoba kembali fokus pada angka-angka. Kredit, debit, aset, utang. Saat istirahat makan siang, aku duduk di meja kerjaku. Nasi kotak dari kantin terasa seperti kardus di lidahku. Rama sudah tertidur lagi di stroller. Aku memanfaatkan waktu hening itu. Ponselku kugenggam erat. Aku membuka WhatsApp. Nama, Diana Sitter, masih terpampang dengan centang 2 biru di pesan terakhirku. Diana, tolong kabari kalau sudah sampai. Semoga ibumu cepat sembuh. Tidak ada balasan. Jemariku bergerak gelisah. Aku mencoba meneleponnya lagi. 1 nada sambung. 2, 3. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Jantungku berdebar lebih kencang. Kemarin masih berdering. Sekarang tidak aktif. Tanganku beralih ke kontak, Rendra, suami. Aku menatap nama itu lama. Ada keraguan besar untuk menekan tombol panggil. Meneleponnya selalu seperti lotre. Aku tidak pernah tahu Rendra mana yang akan kudapat. Rendra yang sibuk dan singkat? Rendra yang manis tapi penuh janji palsu? Atau Rendra yang defensif dan mudah marah jika ditanya soal uang? Aku menekan tombol panggil. 1 dering. 2 dering. Halo? Suaranya terdengar jauh. Dan ada sedikit gema, seperti di ruangan yang kosong. Mas? Lagi apa? Aku berusaha membuat suaraku senormal mungkin. Lagi di lokasi, ini. Ada apa, RI? Tumben telepon jam kerja. Nggak apa-apa, cuma mau cek kabar. Aku menelan ludah. Mas, Diana cuti. Hening sejenak di seberang sana. Hening yang terlalu lama. Oh, ya, jawabnya. Cuti kemana? Suaranya datar. Terlalu datar. Pulang kampung, katanya. Ibunya sakit. Oh, ya baguslah. Baguslah? Apa maksudnya baguslah? Mas, ini aku repot banget. Rama terpaksa aku bawa ke kantor. Udah 3 hari. Aku membiarkan nada frustrasi dalam suaraku terdengar. Aku ingin dia merasa bersalah. Aku butuh dia merasa bersalah. Ya sabar dong, RI. Namanya juga cobaan. Nanti juga balik dia. Tapi, Mas, udahlah, RI. Aku lagi sibuk banget ini. Nanti mandorku nyariin. Udah dulu, ya. Klik, panggilan ditutup. Begitu saja. Aku menatap layar ponselku yang menghitam. Tidak ada tawaran solusi. Tidak ada pertanyaan, kamu butuh uang tambahan buat cari sitter sementara. Tidak ada empati. Hanya, sabar. Sabar. Kata yang paling kubenci di dunia. Kemarahan yang tadi hanya bara kecil, kini mulai menyala. Sesuatu di sini sangat salah. Instingku sebagai seorang wanita, seorang istri, dan kini seorang detektif dadakan, berteriak kencang.
Hening yang terlalu lama dari Rendra saat aku menyebut nama Diana. Nada, baguslah, yang aneh. Nomor Diana yang tiba-tiba tidak aktif tepat setelah aku berbicara dengan Rendra. Apakah ini kebetulan? Aku membuka aplikasi media sosialku. Aku tidak berteman dengan Diana di sana, aku selalu menjaga profesionalitas. Tapi aku tahu nama lengkapnya dari KTP yang kusimpan fotokopinya. Diana Puspita. Aku mengetik namanya di kolom pencarian. Ada beberapa akun. Tapi satu foto profil menarik perhatianku. Seorang perempuan yang mirip Diana, meski sedikit lebih glamor. Fotonya buram, diambil dari jauh. Akun itu dikunci. Tapi nama lokasinya tidak. Lokasi yang tersemat di bionya, yang mungkin lupa dia ganti, Kota Pinang Jaya. Jantungku serasa berhenti berdetak. Kota Pinang Jaya. Kota kecil tempat proyek Rendra berada. Kota yang sama persis dengan yang dia sebut sebagai hutan dan pedalaman. Tanganku gemetar hebat. Nasi kotak di depanku tiba-tiba membuatku mual. Kampung, bisikku pada diriku sendiri. Dia bilang pulang kampung. Dia tidak menyebutkan kampung siapa. Kantor ber-AC yang dingin ini tiba-tiba terasa panas dan menyesakkan. Udara di sekitarku seolah mengental, merampas oksigen dari paru-paruku. Kota Pinang Jaya. Dua kata itu berdenyut di layar ponselku, mengejekku. Aku membacanya berulang-ulang, berharap mataku salah, berharap ini adalah kebetulan kosmik yang konyol. Mungkin dia punya saudara di sana, bisikku pada diri sendiri, sebuah upaya putus asa untuk menipu hatiku. Tapi instingku, yang telah tumpul oleh cinta buta dan kelelahan, kini menjerit nyaring. Kebetulan, Diana, pengasuh anakku, mengambil cuti mendadak dengan alasan ibu sakit di kampung. Rendra, suamiku, bersikap aneh dan defensif di telepon saat aku menyebut nama Diana. Dan sekarang, nomor Diana tiba-tiba tidak aktif, sementara akun media sosialnya, meski terkunci, menunjukkan lokasi yang sama persis dengan tempat suamiku bekerja. Tidak ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Yang ada hanya konspirasi. Tanganku yang memegang mouse gemetar. Aku melirik ke arah stroller. Rama masih tertidur, sama sekali tidak menyadari bahwa fondasi keluarga kecilnya sedang retak dan terbelah tepat di bawah kakinya. Aku harus tahu. Aku tidak bisa hidup dalam ketidakpastian ini. Akal sehatku berteriak agar aku bekerja, menyelesaikan laporan yang ditunggu Pak Bima. Tapi hatiku yang hancur punya agenda lain. Jari-jariku bergerak dengan logika dingin yang menakutkan. Akun Diana terkunci. Aku tidak bisa melihat apapun. Tapi Rendra, bagaimana dengan Rendra? Aku membuka Facebook. Aku jarang membuka aplikasi ini, isinya hanya pameran kebahagiaan palsu. Profil Rendra muncul. Foto sampulnya adalah foto kami bertiga saat Rama baru lahir. Sebuah foto yang kini terasa seperti tamparan. Dia jarang memposting sesuatu. Tapi aku tidak mencari apa yang dia posting. Aku mencari di mana dia di-tag. Aku mengklik foto tentang Rendra. Jantungku berdebar sangat kencang hingga terasa sakit. Aku men-scroll melewati foto-foto lama, acara keluarga, ulang tahun keponakan, gathering kantor yang lama. Terus ke bawah. Lalu aku menemukannya. Sebuah foto yang di-tag 2 hari lalu. Diposting oleh seseorang bernama Budi Santoso yang tidak aku kenal. Fotonya buram, diambil di malam hari. Sekelompok pria berseragam kerja biru, kemeja proyek, sedang duduk di warung makan tenda. Mereka tertawa, mengangkat gelas kopi. Dan di sana, di tengah mereka, adalah Rendra. Dia tersenyum lebar, lebih lebar dari yang pernah kulihat selama setahun terakhir. Dia tampak ringan, bahagia, seolah tanpa beban. Keterangan fotonya berbunyi, lembur malam proyek Kota Pinang Jaya. Semangat 86. Napas tertahan di tenggorokanku. Jadi dia benar-benar di sana, bersenang-senang, sementara aku di sini membawa anaknya ke toilet kantor untuk menyusui. Kemarahan adalah ombak yang ganas. Tapi aku belum selesai. Budi Santoso ini, profilnya terbuka untuk publik. Sebuah kesalahan fatal bagi mereka, sebuah anugerah bagiku. Aku mengklik profilnya. Budi tampaknya adalah tipe orang yang mendokumentasikan setiap detik hidupnya. Foto-foto proyek, foto alat berat,
Foto barak pekerja. Aku men-scroll. Terus men-scroll. 1 minggu ke belakang. 2 minggu. Lalu, sebuah video. Video pendek berdurasi 15 detik, sepertinya diambil untuk Instagram Story. Judulnya, Disamperin, Ibu Proyek, hahaha. Video itu bergoyang, diambil dari dalam mobil yang sedang melaju pelan di jalan tanah area proyek. Di kejauhan, terlihat barak-barak semi-permanen. Dan di depan salah satu barak, berdiri 2 orang. Seorang pria dan seorang wanita. Pria itu membelakangi kamera, tapi posturnya, aku kenal postur itu. Bahu Rendra yang tegap. Wanita itu menghadap ke arah Rendra, tapi sisi wajahnya sedikit terlihat oleh kamera. Dia tertawa, mendongak menatap Rendra, dan tangannya terulur, membenarkan kerah kemeja Rendra. Gerakan yang intim. Gerakan yang kukenal. Gerakan yang seharusnya menjadi hakku. Video itu terlalu jauh untuk memastikan wajahnya 100%. Tapi aku tahu rambut panjang bergelombang itu. Aku tahu postur tubuh yang ramping itu. Itu Diana. Mbak Riana. Aku terlonjak kaget, ponsel hampir jatuh dari tanganku. Mbak Susi dari HRD berdiri di samping mejaku, menatapku dengan cemas. Mbak? Nggak apa-apa? Pucat banget, katanya. Aku menelan ludah, berusaha mengendalikan suaraku yang gemetar. Aku segera mengunci layar ponselku. Nggak apa-apa, Mbak. Kayaknya masuk angin aja, dustaku. Mbak Susi menatapku sangsi, lalu matanya beralih ke Rama yang mulai menggeliat di stroller. Sebentar lagi jam pulang. Mending Mbak siap-siap. Kasihan Ramanya. Aku mengangguk kaku. Iya, Mbak. Makasih. Mbak Susi berlalu. Tapi aku tidak lagi di sana. Jiwaku tertinggal di video 15 detik itu. Disamperin, Ibu Proyek. Bukan. Dia bukan Ibu Proyek. Dia, ibu pengasuh, anakku. Dan dia sedang mengasuh suamiku. Hari itu, aku pulang kerja bukan sebagai Riana, istri Rendra. Aku pulang sebagai wanita yang baru saja menandatangani surat perang. Aku belum tahu apa yang akan kulakukan. Aku belum tahu bagaimana caranya. Tapi saat aku mendorong stroller Rama keluar dari lobi kantor, aku tahu satu hal, ini tidak akan berakhir sederhana. Mereka pikir aku, yang sibuk bekerja dan mengurus anak, akan bodoh selamanya. Mereka salah. Baik, kita lanjutkan. Perjalanan pulang dari kantor hari itu adalah yang terpanjang dalam hidupku. Setiap deru mesin bus kota, setiap klakson yang memekakkan telinga, setiap guncangan di jalan berlubang, terasa seperti gema dari video 15 detik yang terus berputar di kepalaku. Ibu Proyek. Tawa Budi Santoso. Tawa Diana. Tangan Diana yang membenarkan kerah Rendra. Aku memeluk Rama erat di pangkuanku. Dia sudah tertidur, kepalanya bersandar di dadaku. Hangat dan berbau susu. Dia adalah satu-satunya hal yang nyata, satu-satunya jangkar di tengah badai kotor ini. Aku tidak menangis. Anehnya, air mataku kering. Yang ada hanya rasa dingin yang menusuk, menjalari tulang punggungku dan menetap di hatiku. Itu bukan lagi rasa sakit, itu adalah racun. Dan aku tahu, racun ini hanya bisa disembuhkan dengan pembalasan. Malam itu, setelah memandikan Rama, menyuapinya, dan menidurkannya di boks bayinya, aku tidak tidur. Aku menyalakan laptopku di meja makan yang kusam. Cahaya layar menjadi satu-satunya penerangan di apartemen yang sunyi. Pukul 1 dini hari. Aku kembali ke profil Budi Santoso. Aku mengunduh video itu. Aku mengambil tangkapan layar, screenshot, dari setiap foto yang relevan. Aku mencatat setiap nama yang like atau mengomentari postingan itu, mereka adalah saksi, entah mereka sadar atau tidak. Lalu, aku melakukan sesuatu yang seharusnya kulakukan sejak lama. Aku membuka file keuangan kami. Selama ini, aku hanya pasrah menerima apapun yang Rendra kirimkan. Uang seadanya, katanya. Tapi kini aku menatap angka-angka itu dengan mata seorang auditor yang curiga. Gaji Rendra, yang aku tahu persis jumlahnya dari slip gaji terakhir yang tak sengaja kulihat, seharusnya lebih dari cukup. Proyek luar kota, ini seharusnya memberinya tunjangan lokasi, tunjangan risiko, tunjangan akomodasi. Lalu kemana perginya uang itu?
Jawabannya berdiri di depan barak di kota Pinang Jaya, tertawa sambil membenarkan kerah suamiku. Seminggu berlalu dalam kabut yang aneh. Di kantor, aku adalah Riana yang efisien, meski sedikit lebih pendiam. Pak Bima memujiku karena laporanku selesai 2 hari lebih cepat dari jadwal. Dia tidak tahu aku mengerjakannya dengan energi yang ditenagai oleh kemarahan murni. Di rumah, aku adalah ibu yang sempurna untuk Rama. Aku membawanya ke taman di akhir pekan, membuatkannya bubur saring terbaik, membacakan dongeng dengan suara paling lembut. Tapi di malam hari, saat Rama tidur, aku adalah Riana yang lain. Aku adalah ahli strategi, dan dugaanku terbukti benar. Masuk minggu kedua, Rendra sama sekali tidak menelepon. Pesan WhatsAppku tentang Rama yang mulai bisa menyusun 2 kata, hanya dibaca. Centang biru. Tanpa balasan. Lalu, tanggal 28. Hari gajianku, dan hari di mana Rendra biasanya, meski terlambat, mengirimkan uang. Aku mengecek m-bankingku setiap jam. Pukul 9 pagi. Tidak ada. Pukul 12 siang. Tidak ada. Pukul 5 sore. Saldo rekeningku masih sama, hanya berisi sisa gajiku yang menipis. Dia tidak mengirim uang. Dia telah menghentikan kiriman uang. Dia, yang sedang bersenang-senang dengan perempuan simpanannya, telah memutuskan bahwa aku dan putranya tidak lagi layak mendapatkan nafkah. Itu adalah paku terakhir di peti mati pernikahan kami. Dingin di hatiku kini telah membeku menjadi es yang tajam. Siasatku tidak lagi hanya tentang membongkar perselingkuhan mereka. Itu tidak cukup. Aku tidak akan memberinya kepuasan dengan hanya berteriak-teriak soal pelakor. Aku akan mengambil apa yang paling dia banggakan, pekerjaannya. Aku kembali ke laptopku. Aku tidak lagi mencari Budi Santoso. Aku mencari nama yang lebih besar. Aku mencari nama manajer proyek Rendra. Atasannya langsung. Lalu aku mencari nama kepala divisi. Dan akhirnya, aku menemukan nama direktur HRD di kantor pusat mereka di Jakarta. Aku mulai menyusun draft email. Bukan dari email pribadiku. Aku membuat akun email baru yang anonim. peduli.karyawan.jaya@gmail.com. Subjeknya, laporan mendesak, kelalaian kinerja di proyek Kota Pinang Jaya. Aku tidak akan mengirim video Diana. Itu akan terlihat seperti urusan rumah tangga. Aku akan menyerang Rendra sebagai profesional. Aku tahu dari cerita-ceritanya dulu, proyek ini punya standar K3, keselamatan dan kesehatan kerja, yang sangat ketat dan jadwal yang tidak boleh molor. Berbekal risetku dari akun Budi Santoso dan teman-temannya, aku mulai mengetik. BTH, Bapak Direktur HRD. Dengan hormat, saya adalah salah satu rekan kerja di proyek Kota Pinang Jaya. Saya tidak dapat menyebutkan nama demi keamanan saya. Saya ingin melaporkan adanya indikasi kelalaian serius yang dilakukan oleh salah satu supervisor, Saudara Rendra, nama belakang suamiku. Selama beberapa minggu terakhir, Saudara Rendra seringkali tidak berada di lokasi pada jam kerja krusial. Pada tanggal 20 Oktober, bukti terlampir, foto dari media sosial rekan kerja, Saudara Rendra tidak hadir saat inspeksi alat berat pagi. Pada tanggal 24 Oktober, Saudara Rendra teridentifikasi meninggalkan lokasi proyek pada jam 2 siang, padahal shiftnya berakhir jam 5 sore, dikenal di antara kami sebagai dinas luar. Saudara Rendra juga diketahui membawa masuk orang luar, seorang wanita, ke dalam area barak kerja, yang merupakan pelanggaran serius terhadap aturan privasi dan keamanan perusahaan. Aku berhenti sejenak. Tanganku gemetar, tapi bukan karena ragu. Ini adalah getaran seorang pemburu yang akan melepaskan anak panahnya. Aku melampirkan screenshot Budi Santoso. Foto Rendra di warung kopi saat seharusnya dia lembur. Komentar-komentar, dinas luar. Dan satu foto buram, dari sudut yang berbeda, diposting oleh akun lain, yang menunjukkan Rendra dan Diana sedang berjalan di pasar lokal pada hari kerja. Aku membacanya sekali lagi. Rapi. Profesional. Tidak emosional. Ini bukan keluhan istri yang diselingkuhi. Ini adalah laporan karyawan yang khawatir akan integritas proyek. Aku menarik napas panjang. Jariku bergerak di atas mouse. Lalu, aku menekan tombol, kirim. Siasat sunyiku telah dimulai.
Aku baru saja menyalakan api di seberang pulau, dan aku akan duduk di sini, mengurus anakku, sambil menunggu kabar kebakaran itu sampai ke telingaku. Hari-hari setelah tombol kirim itu ditekan adalah pelajaran teraneh dalam pengendalian diri. Setiap pagi, aku bangun, mengurus Rama, membawanya ke kantor, bekerja 8 jam penuh, kadang 9, pulang, memasak, bermain, dan menidurkan Rama. Dari luar, aku adalah potret ibu pekerja yang tangguh. Tapi di dalam, aku adalah seorang operator yang menanti ledakan. Minggu pertama, tidak ada apa-apa. Minggu kedua, juga sunyi. Aku mulai gelisah. Apakah email anonimku dianggap sampah? Apakah masuk ke folder spam Direktur HRD? Apakah Rendra terlalu berharga bagi perusahaan sehingga laporan seperti itu diabaikan? Keraguan itu menggerogotiku. Selama penantian ini, situasi keuanganku benar-benar mencapai titik nadir. Rendra tidak hanya berhenti mengirim kabar, dia benar-benar menghentikan aliran dana. Gara-gara dia, aku dan putranya. Gajiku sendiri, yang biasanya hanya untuk tambahan, kini harus menanggung segalanya. Susu formula Rama, karena ASIku mulai mengering akibat stres, popok, biaya dicar darurat yang harganya selangit, karena aku tidak tahan lagi membawa Rama ke toilet kantor, cicilan rumah, listrik, air. Pada minggu ketiga, aku harus menjual cincin tunanganku. Aku menatap berlian kecil itu di telapak tanganku sebelum menyerahkannya ke petugas di Pegadaian. Tidak ada air mata, hanya rasa dingin. Ini bukan lagi perhiasan, ini adalah bahan bakar. Bahan bakar untuk bertahan hidup sampai rencanaku berhasil. Lalu, pada hari ke-20 setelah email itu kukirim, sesuatu terjadi. Itu adalah hari Jumat sore. Aku baru saja akan membereskan meja kerjaku. Ponselku bergetar. Bukan Rendra. Bukan Diana. Sebuah nomor baru. 62, dari kota Pinang Jaya. Jantungku melompat ke tenggorokan. Aku menekan tombol hijau, tanganku sedikit gemetar. Halo? Mbak Riana? Suara seorang wanita. Terdengar ragu. Ini saya, istrinya Budi Santoso. Budi Santoso. Si perekam video. Aku menahan napas. Iya, saya sendiri. Ada apa, Mbak? Terdengar isakan kecil di seberang sana. Mbak, maaf ganggu. Saya cuma mau tanya, Mbak tahu suami saya, Mas Budi, dipanggil HRD Pusat? Gara-gara posting video di proyek. Katanya melanggar etika perusahaan. Sekarang dia kena skorsing, Mbak. Aku memejamkan mata. Jadi, investigasinya dimulai. Saya tidak tahu apa-apa soal itu, Mbak, kataku, berusaha membuat suaraku terdengar kaget. Bukan, Mbak, bukan itu, katanya cepat. Saya cuma mau kasih tahu Mbak, hati-hati sama suami Mbak. Maksudnya? Suami saya cerita. Yang kena paling parah itu Mas Rendra, suami Mbak. Mereka lagi di sidang sama orang Jakarta. Kayaknya mau dipecat, Mbak. Gara-gara bawa perempuan ke barat. Dan perempuan itu, ya Tuhan, Mbak, katanya itu babysitter anak Mbak, si Diana itu, kan? Aku tidak menjawab. Lidahku keluh. Wanita itu melanjutkan, suaranya kini penuh amarah yang tertahan. Suami saya kena getahnya, Mbak. Gara-gara kelakuan Mas Rendra sama si pelakor itu. Saya cuma mau bilang, Mbak, kalau Mbak belum tahu, sekarang Mbak tahu. Suami Mbak jahat. Mereka berdua tinggal di barak itu kayak suami istri, Mbak. Semua orang di proyek juga tahu. Klik. Telepon ditutup. Aku terduduk di kursiku. Jadi, sudah terjadi. Api yang kusulet telah membakar hutan. Aku tidak merasa menang. Anehnya, aku merasa kosong. Tapi juga, lega. Malam itu, aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam sebulan. 2 hari kemudian, Minggu pagi, aku sedang menyuapi Rama bubur di kursi makannya saat ponselku berdering lagi. Kali ini, nama yang sudah lama tidak muncul di layarku, berkedip di sana, Rendra, suami. Tanganku berhenti di udara, sendok bubur menggantung. Rama menatapku bingung. Aku menghela napas, menstabilkan detak jantungku. Aku menekan tombol loudspeaker. Halo?
Suaraku datar. Rena. Suara di seberang sana bukanlah suara Rendra yang kukenal. Bukan suara pria sombong yang meremehkan istrinya. Ini adalah suara pria yang hancur. Pria yang kalah. Tolong aku, Isaknya pecah. Aku tetap diam. Aku dipecat, RI. Mereka mecat aku. Mereka bilang aku mencemarkan nama baik perusahaan. Fitnah, RI. Ini semua fitnah. Oh, ya, kataku, dingin. Aku menyendokkan bubur lagi ke mulut Rama, yang menerimanya dengan senang. Kami diusir dari barak. Kami nggak punya apa-apa, RI. Uangku habis. Diana juga. Dia menyebut nama itu. Dia berani menyebut nama perempuan itu padaku. Kami nggak bisa pulang, RI. Tolong, kirim aku uang buat tiket bus. Aku janji aku ganti. Aku tertawa. Bukan tawa bahagia. Itu adalah suara tawa kering yang keluar dari tenggorokan yang sudah lama tidak merasakan kelegaan. Uang, kataku. Kamu minta uang padaku? Kamu ingat kapan terakhir kali kamu kirim uang untuk anakmu, Rendra? Hening. Hanya suara isakan tertahannya. Kamu minta uang, lanjutku, setelah kamu biarkan aku dan Rama kelaparan? Setelah kamu pakai uang yang seharusnya untuk susu anakmu, untuk bersenang-senang dengan pelacurmu. Dia bukan pelacur, RI. Dia apa, Rendra? Dia apa? Dia hamil, bisik Rendra. Diana hamil. Sendok di tanganku jatuh berdentang ke piring keramik. Rama terkejut dan mulai menangis. Pukulan itu, meski sudah kuduga, tetap terasa memukul ulu hatiku. Hamil. Mereka tidak hanya berkhianat. Mereka menciptakan kehidupan baru dari pengkhianatan itu. Kemarahan yang dingin tadi kini berubah menjadi api. Api yang membara, menuntut untuk dilepaskan. Kami akan pulang, kata Rendra lagi, suaranya putus asa. Kami nggak punya tujuan lain. Kami akan ke rumah. Tolong, RI, biarkan kami istirahat malam ini saja. Kami sudah di terminal. Klik. Aku mematikan telepon. Aku memeluk Rama, menenangkannya. SSTD, sayang nggak apa-apa. Mama di sini. Mereka akan datang. Mereka sedang dalam perjalanan. Aku menidurkan Rama untuk tidur siang. Lalu, aku mulai bekerja. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Aku membuka lemari kamar utama. Sisi kiriku. Sisi kanannya, milik Rendra. Satu persatu, kemeja kerjanya kutarik dari gantungan. Kaus-kaus oblongnya. Celana jeansnya. Bahkan pakaian dalamnya. Aku melemparkannya ke lantai, lalu memasukkannya dengan kasar ke dalam 2 koper besar miliknya. Koper yang dulu dia pakai untuk pergi ke kota Pinang Jaya. Aku mengambil foto pernikahan kami di Nakas. Aku memandangnya sejenak, wajah kami yang tersenyum bodoh, penuh harapan. Aku membantingnya ke lantai. Kaca pecah berderai. Aku pergi ke kamar tamu kecil, kamar yang dulu ditempati Diana. Masih ada sisa seragam pengasuhnya, beberapa majalah gosip. Aku menyapunya dengan tanganku, memasukkannya ke dalam kantong sampah hitam besar. 2 koper, 1 kantong sampah hitam. Kuseret semuanya ke depan pintu utama. Lalu, aku duduk di sofa ruang tamu yang menghadap ke pintu. Aku mengunci ponselku. Aku tidak akan membalas pesan apapun. Aku menunggu. Malam tiba. Lampu jalanan di luar mulai menyala. Rama masih tertidur pulas. Pukul 9 malam. Terdengar suara langkah kaki ragu-ragu di koridor apartemen. Lalu, ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Hening. Tok, tok, tok. Riana, buka pintunya. Aku tahu kamu di dalam. Suara Rendra. Lelah, serak, dan putus asa. Aku bangkit dari sofa. Berjalan pelan ke arah pintu. Aku tidak melihat dari lubang intip. Aku sudah tahu siapa yang ada di sana. Aku menarik napas dalam-dalam. Menyiapkan diriku. Dengan satu gerakan mantap, aku membuka kunci ganda dan menarik pintu hingga terbuka. Di sanalah mereka. Rendra tampak 10 tahun lebih tua. Kumal, mata merah, dan bau asam keringat perjalanan bus yang panjang.
Dan di belakangnya, bersembunyi seperti pengecut, adalah Diana. Dia tampak sama kacaunya. Tapi satu hal yang tidak bisa disembunyikan, perutnya. Meski ditutupi daster longgar, perut itu membuncit. Kecil, tapi jelas. Hamil. Mata kami bertemu. Mata Diana penuh ketakutan. Mataku, aku tidak tahu apa yang dia lihat di mataku, tapi itu membuatnya mundur selangkah. Rendra maju selangkah, mencoba masuk. Hei, syukurlah. Refleksku lebih cepat. Aku menahan pintu dengan tubuhku, menghalangi jalannya. Mau kemana? Tanyaku. Suaraku tenang, tapi mematikan. Rendra bingung. Mau masuk, kami lelah sekali. Oh, kataku. Aku melirik ke bawah, kedua koper dan kantong sampah di antara kami. Rendra mengikuti arah pandanganku. Wajahnya berubah dari lelah menjadi ngeri. Apa-apaan ini? Aku menendang koper terdepan hingga mengenai kakinya. Barang-barangmu, kataku, masih dengan nada tenang yang mengerikan. Ambil. Dan pergi. Mata Rendra membelalak. Pergi? Kamu ngusir aku? Riana, ini rumah kita? Dulu, koreksiku. Ini rumahku. Dan rumah anakku. Yang sudah kamu telantarkan. Riana, jangan begini. Diana hamil, Dia hamil anakku, teriaknya, seolah itu adalah pembelaan, bukan pengakuan bersalah. Aku tahu, jawabku, dan itu menjijikkan. Aku menatap lurus ke arah Diana, yang mulai terisak di belakang Rendra. Selamat ya, Diana. Kamu berhasil pulang kampung. Produktif sekali cutimu. Kamu dapat suami baru dan bonusnya. Mbak Riana, maafin saya, Mbak. Isaknya, maaf. Aku tertawa, dan tawa itu bergema di koridor yang sepi. Maaf tidak akan membayar susu anakku, Diana. Maaf tidak akan mengembalikan pekerjaanku yang hampir hancur karena harus mengurus anak sendirian. Dan maaf tidak akan menghapus fakta bahwa kalian berdua adalah pengkhianat paling hina yang pernah berjalan di muka bumi ini. Aku menatap Rendra lagi. Ambil barangmu. Dan bawa pelacurmu ini pergi dari depan pintuku. Teriakan Rendra, dia hamil anakku, menggantung di udara koridor yang dingin. Itu adalah pengakuan, ancaman, sekaligus permohonan putus asa. Dia pikir, fakta itu akan meluluhkan aku, membuatnya menjadi korban yang harus dikasihani. Dia salah besar. Justru karena itu, desisku, suaraku turun 1 oktav, kalian harus pergi. Riana, kamu gila? Rendra melangkah maju, tangannya terangkat hendak mendorongku dari pintu. Minggir, aku mau masuk. Ini rumahku. Dulu, kataku lagi. Buktinya apa ini rumahmu? Cicilan yang nunggak? Uang belanja yang gak pernah kamu kirim? Atau cincin tunangan yang harus aku jual buat beli susu Rama? Tangan Rendra yang terangkat di udara membeku. Dia tidak menyangka aku tahu, atau lebih tepatnya, dia tidak menyangka aku akan berani mengatakannya. Melihatnya ragu, aku melangkah maju, ganti mendorong bahunya. Kamu pikir aku ini siapa, Rendra? Bodoh? Aku tahu kamu dipecat. Aku tahu uangmu habis. Kamu datang ke sini bukan sebagai suami. Kamu datang sebagai pengemis. Jaga mulutmu, geramnya, wajahnya merah padam karena malu. Kenapa? Malu didengar orang. Seolah dipanggil, pintu apartemen di seberang lorong berderit terbuka. Bu Lastri, tetangga sekaligus biang gosip kompleks, mengeluarkan kepalanya. Loh, Mbak Riana? Ada apa ini malam-malam? Loh, ini Mas Rendra, kan? Baru pulang, Mas? Sapanya dengan nada ingin tahu yang dibuat-buat. Inilah panggungku. Rendra dan Diana membeku. Ini adalah mimpi terburuk mereka. Dipermalukan di depan orang. Aku tersenyum pada Bu Lastri. Senyum yang paling manis, namun paling berbisa. Bu Lastri. Iya, maaf ya, Bu, jadi ribut. Ini, loh, Mas Rendra baru pulang. Kataku, suaraku sengaja kencangkan agar terdengar sampai ujung koridor. Tapi enggak lama, Bu. Cuma mau ambil barang. Aku menoleh ke Rendra dan Diana, yang wajahnya sudah sepucat mayat. Bu Lastri,
Kenalkan, aku melanjutkan, menunjuk langsung ke arah Diana yang gemetaran. Ini Diana. Dulu dia babysitternya Rama. Mata Bu Lastri membelalak. Tapi, aku mengambil jeda, Diana ini berbakat sekali, Bu. Selama cuti pulang kampung, dia ternyata nyusul suami saya keluar kota. Dan sekarang dia naik pangkat, Bu. Aku menunjuk perut buncit Diana dengan daguku. Lihat, Bu. Lagi, ngisi. Hebat, kan? Suami saya memang jago cari bibit unggul. Astagfirullah. Desis Bu Lastri, tangannya langsung menutup mulut. Pintu di sebelahnya ikut terbuka. Pak RT. Sempurna. Rendra berteriak, suaranya pecah antara amarah dan hina. Dia mencoba meraih lenganku. Aku menghindar. Cukup? Belum? Aku berbalik padanya. Kamu mau cukup? Ini cukup. Dengan segenap kekuatan yang kupunya, aku meraih koper pertama, koper besar berisi pakaian kerjanya, dan melemparkannya ke tengah koridor. Brat! Koper itu terbuka, isinya berhamburan. Kemeja-kemeja yang dulu kusetrika rapi, kini berserakan di lantai kotor. Ambil, teriakku. Riana. Aku meraih koper kedua. Barang-barangmu. Brat. Lalu, aku meraih kantong sampah hitam besar berisi barang-barang Diana. Aku tidak melemparkannya jauh. Aku melemparkannya tepat ke kaki Diana. Dan ini, kataku, menatap lurus ke matanya yang berlinang air mata. Ambil, bawa, dan jangan pernah kembali. Diana terisak, tubuhnya luruh ke lantai, di antara seragam sitternya yang kini bercampur dengan debu koridor. Mbak, saya nggak punya siapa-siapa. Bagus, jawabku dingin. Sekarang kamu rasakan. Bagaimana rasanya jadi aku sebulan terakhir? Sendirian, nggak punya uang, dan dikhianati. Rendra, melihat harga dirinya tercabik-cabik di depan Pak RT dan Bu Lastri, akhirnya menyerah. Tidak ada lagi amarah di matanya. Hanya kekalahan total. Jangan begini. Pikirkan Rama. Bisiknya, satu tarikan napas terakhir. Aku sedang memikirkan Rama, jawabku, suaraku kembali tenang. Aku memikirkan masa depannya. Dan masa depannya bersih. Tanpa ayah pengkhianat. Dan tanpa ibu tiri pelakor. Aku menatap Bu Lastri dan Pak RT. Maaf ya, Pak, Bu. Lagi beres-beres sampah rumah tangga. Sudah selesai. Aku melangkah mundur, masuk ke dalam apartemenku. Rendra menatapku nanar. Riana, kamu akan menyesal? Aku tersenyum tipis. Aku sudah menyesal sejak lama, Rendra. Sejak hari aku menikah denganmu. Selamat tinggal. Blam. Aku membanting pintu di depan wajah mereka. Esklat. Kunci ganda terpasang. Esklat. Kunci gerendal atas. Esklat. Rantai pengaman. Hening. Di luar, aku bisa mendengar suara Rendra mengumpat pelan. Suara Diana menangis terseduh-seduh. Suara mereka yang terhina, memunguti pakaian mereka yang berserakan dari lantai koridor di bawah tatapan para tetangga. Aku bersandar di pintu. Tubuhku gemetar hebat. Adrenalin itu surut, meninggalkan kekosongan yang dingin dan luas. Telah kulakukan. Aku mengusir mereka. Aku menghancurkan mereka di depan umum. Dari dalam kamar, terdengar suara rengekan. Rama terbangun. Aku menarik napas panjang. Mengusap air mata yang akhirnya jatuh di pipiku, bukan air mata duka, tapi air mata pembebasan. Aku berjalan ke kamar Rama. Iya, sayang, Mama di sini. Mama selalu di sini. Malam itu, di apartemen yang akhirnya terasa bersih kembali, aku memeluk putraku. Di luar sana, dua pengkhianat itu berjalan ke dalam kegelapan yang mereka ciptakan sendiri. Dan aku, untuk pertama kalinya, merasa damai. Suara 3 kuncian yang diputar Riana dari dalam, esklat, 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 terdengar lebih keras dari bantingan pintu manapun. Itu adalah suara final. Suara penutup. Untuk sesaat, Rendra dan Diana hanya berdiri mematung di koridor yang kini terasa beku. Mas Rendra? Diana terisak, tangannya yang gemetar memegangi ujung kemeja Rendra.
Napas Rendra memburu, campuran antara sisa adrenalin dan rasa malu yang tak terhingga. Di seberang sana, pintu Bulastri masih terbuka sedikit, matanya mengintip penuh kemenangan. Di sebelahnya, Pak RT hanya menggelengkan kepala sebelum menutup pintunya pelan, sebuah gestur yang mengatakan, masalah selesai. Diam, bentak Rendra pada Diana. Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara aku, suara Diana meninggi, keputusasaan memberinya sedikit keberanian. Mas yang janji. Mas yang bilang Bakriana bodoh. Mas yang bilang aman. Diam. Ambil barangmu. Rendra mulai memunguti pakaiannya yang berserakan dengan kasar. Kemeja, celana dalam, kaos kaki. Dia melemparkannya asal-asalan kembali ke koper yang sudah penyok. Diana, sambil menangis sesenggukan, berjongkok untuk mengambil barang-barangnya di kantong sampah. Seragam siternya yang lama, kini terasa seperti kostum kejahatan. Mereka adalah tontonan yang menyedihkan. Sepasang penjahat yang tertangkap basah, kini memulung sisa-sisa harga diri mereka dari lantai koridor di bawah lampu neon yang berdengung. Setelah semua terkumpul, Rendra menyambar gagang koper. Dia tidak menawarkan untuk membawakan tas Diana. Dia berjalan cepat menuju lift, menabrak bahu Diana tanpa sengaja. Perjalanan turun dengan lift adalah siksaan hening. Hanya ada suara isakan tertahan Diana dan napas kasar Rendra. Mereka keluar ke lobi, di mana satpam yang biasa disapa Rendra dengan ramah, kini menatap mereka dengan tatapan tahu. Berita menyebar lebih cepat daripada api di kompleks apartemen ini. Mau kemana kita, Mas? Tanya Diana lirih ketika mereka berdiri di bawah lampu jalanan di depan gerbang. Udara malam Jakarta terasa dingin dan menusuk. Rendra tidak menjawab. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan dompet. Isinya, 3 lembar uang 100 ribuan, beberapa lembar uang kecil, dan KTP yang sudah tidak relevan. Itu sisa uang pesangonnya setelah sebagian besar habis untuk tiket bus gila-gilaan dari kota Pinang Jaya. 300 ribu rupiah. Untuk 2 orang dewasa dan 1 janin. Di kota yang buas. Terminal, kata Rendra singkat. Mereka menghabiskan malam itu di terminal Pulau Gebang. Duduk di kursi besi yang dingin. Bau pesing dan asap rokok menyelimuti mereka. Ini adalah kebalikan dari barak proyek yang nyaman, di mana mereka bermain rumah-rumahan dengan fasilitas perusahaan. Diana mual. Kehamilannya, yang diperparah oleh stres dan perjalanan panjang, menuntut perhatian. Dia muntah-muntah di toilet umum terminal yang kotor. Rendra duduk di luar, menatap kosong ke arah bus-bus yang datang dan pergi. Pikirannya buntu. Dia mencoba menelepon Riana lagi. Nomor yang Anda tuju telah memblokir panggilan ini. Dia mencoba mengirim SMS. RI, demi Rama. Kasih kami sedikit uang. Kami kedinginan di terminal. Setelah itu aku janji nggak akan ganggu kamu lagi. Dia menunggu. 5 menit. 10 menit. Tidak ada balasan. Dia tahu Riana membacanya. Dia tahu Riana sengaja mengabaikannya. Rasa benci pada Riana kini mulai bercampur dengan ketakutan. Wanita yang dulu dia anggap remeh itu, ternyata telah menghancurkannya sampai ke akar. Mas, Diana kembali, wajahnya pucat dan basah oleh air mata dan keringat. Aku lapar, Mas. Dan bayi ini? Rendra menatapnya dengan pandangan kosong. Bayi itu, sumber masalah baru. Kita nggak bisa di sini, kata Rendra. Dia berdiri. Kita ke kampungmu. Mata Diana membelalak ngeri. Enggak, jangan, Mas. Jangan ke kampungku. Ayahku akan membunuhku. Terus kita mau kemana? Bentak Rendra. Mau jadi gelandangan di sini? Orang tuamu setidaknya punya rumah. Kita minta maaf. Kita bilang kita mau tanggung jawab. Mereka pasti luluh lihat kamu hamil. Diana tahu ayahnya tidak akan luluh. Tapi dia juga tahu Rendra benar. Mereka tidak punya pilihan lain. Dengan sisa uang yang ada, mereka membeli 2 tiket bus ekonomi termurah menuju Jawa Tengah. Perjalanan 12 jam yang terasa seperti 12 tahun. Mereka duduk berdesakan, tanpa AC, di antara pedagang pasar dan ayam. Mereka bukan lagi pasangan yang dimabuk asmara. Mereka adalah 2 orang asing yang terikat oleh bencana. Pagi buta keesokan harinya,
mereka tiba di desa kecil tempat Diana berasal. Mereka berjalan kaki dari jalan raya, menyusuri pematang sawah yang basah oleh embun. Tetangga yang pertama kali melihat mereka adalah bayi Asih yang sedang menyapu halaman. Matanya menyipit, lalu membelalak. Diana? Lo, enduk, kamu? Matanya tertuju pada perut Diana yang buncit, lalu ke Rendra, pria kota asing yang tampak kusut di sebelahnya. Diana hanya menunduk, mempercepat langkahnya. Kabar kepulangannya akan sampai ke rumah lebih cepat daripada langkah kakinya. Dan benar saja. Ketika mereka sampai di depan rumah kayu sederhana orang tuanya, ayahnya sudah berdiri di ambang pintu. Pria itu tidak memegang golok, tapi tatapan matanya lebih tajam dari apapun. Ibunya berdiri di belakang, menutupi mulutnya sambil menangis. Jadi, begini caramu pulang, enduk? Suara ayahnya tenang, tapi menakutkan. Pak? Lirih Diana, kakinya lemas. Pulang bawa aib. Bawa laki-laki entah siapa. Sudah berapa lama kamu mempermalukan kami? Pak, saya Rendra. Rendra mencoba maju, mengulurkan tangan. Saya mau. Mau apa? Ayah Diana berteriak, suaranya menggelegar. Mau tanggung jawab? Sudah terlambat. Pergi kalian. Pak, ini anak saya. Rendra panik. Saya tidak peduli. Dia bukan anakku lagi. Ayahnya menunjuk Diana. Kamu pilih pergi sama dia, atau masuk ke rumah ini setelah dia pergi. Kamu bukan anak bapak lagi. Pak, amun, Pak. Diana mencoba bersujud, tapi ayahnya melangkah mundur. Ibunya meraung-geraung. Tetangga mulai berkumpul di kejauhan, berbisik-bisik. Ini adalah panggung penghinaan kedua mereka, kini dengan penonton yang berbeda. Ayah Diana mengambil sapu lidi dan melemparkannya ke arah mereka. Pergi sebelum aku panggil Hansip. Bawa aib kalian jauh-jauh dari sini. Rendra menarik lengan Diana yang sudah luruh ke tanah. Ayo pergi. Percok. Mereka diusir. Lagi, mereka berjalan gontai menjauh dari rumah itu. Hinaan dan cemoohan para tetangga terdengar jelas. Baru kerja di kota sebentar sudah bunting. Itu suaminya? Kok tua? Malu-maluin kampung. Mereka berakhir di sebuah saung kosong di tengah sawah, tempat para petani biasa beristirahat. Hujan mulai turun. Rendra duduk di sudut, menatap kosong ke hamparan padi. Dia sudah dipecat. Dibuang oleh istri. Ditolak oleh calon mertua. Dia tidak punya apa-apa. Diana duduk di sudut lain, memeluk perutnya yang kini terasa seperti beban, bukan anugerah. Dia menangis tanpa suara. Mereka telah menghancurkan hidup Riana. Tapi sebagai gantinya, dunia kini menghancurkan mereka. Tanpa uang, tanpa tujuan, tanpa rumah untuk pulang. Suara 3 kuncian yang terpasang di pintu malam itu bukan hanya mengusir Rendra dan Diana. Itu adalah suara yang membebaskan Riana. Pagi setelah malam konfrontasi itu, aku terbangun oleh suara celoteh Rama di boxnya. Untuk sepersekian detik, aku panik. Aku harus segera menyiapkan sarapan Rendra. Aku harus membangunkan Diana. Lalu aku sadar. Apartemen ini sunyi. Tidak ada napas pria yang telah mengkhianatiku di sisi lain tempat tidur. Tidak ada suara pengasuh yang ternyata musuh dalam selimut di kamar sebelah. Hanya ada aku dan Rama. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidak merasa harus terburu-buru melayani siapapun selain putraku. Aku bangkit, berjalan ke ruang tamu. Sisa-sisa pertarungan semalam masih ada. Foto pernikahan kami yang kubanting, kacanya berhamburan di lantai, bingkainya patah. Aku menatap wajahku yang tersenyum di foto itu. Gadis bodoh yang penuh harap. Tanpa ragu, aku mengambil sapu dan pengki. Aku tidak memunguti bingkainya. Aku menyapu pecahan kaca itu, bersama dengan sisa-sisa kenangan. Kresek. Aku memasukkannya ke dalam kantong sampah. Pembersihan ini bukan hanya fisik. 1 jam berikutnya, aku bergerak seperti badai yang terfokus. Aku mencabut sprei kasur yang pernah ditiduri Rendra, memasukkannya ke kantong besar untuk disumbangkan. Aku membuka lemari es, membuang sisa kopi favoritnya dan saus sambal yang hanya dia makan. Aku pergi ke kamar mandi. Sikat giginya, pisau cukurnya, sabun mandinya. Aku membuang semuanya.
Aku menggosok setiap sudut apartemen ini. Dengan karbol beraroma pinus yang menyengat, aku seolah sedang mengusir jejak kaki, jejak bau, dan jejak energi mereka. Aku ingin rumah ini kembali menjadi milikku. Ketika aku selesai, apartemen itu berkilau, harum, dan terasa ringan. Tapi saat aku duduk untuk minum teh pertamaku di pagi yang baru itu, kenyataan menghantamku. Hari ini Senin. Aku harus bekerja, tapi aku tidak punya pengasuh. Ketakutan itu, yang sempat hilang dalam adrenalin pembalasan, kini kembali. Bagaimana aku bisa bekerja? Bagaimana aku bisa membayar cicilan rumah ini, yang kini sepenuhnya menjadi tanggunganku, jika aku tidak bekerja? Tapi bagaimana aku bisa mempercayai orang lain untuk menjaga Rama? Trauma yang ditinggalkan Diana begitu dalam. Dia bukan sekadar orang asing. Dia adalah orang yang kupercaya, yang makan dari piringku, yang tidur di bawah atapku. Dan dia mengkhianatiku dengan cara yang paling fundamental. Aku menatap Rama, yang sedang asyik mengunyah mainan gigitnya. Tidak akan lagi, bisikku padanya. Mama tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Atau menyakiti Mama. Aku membuat keputusan. Aku menelepon Pak Bima, manajerku. Pak, kataku, suaraku mantap. Saya minta izin bekerja dari rumah, WFH, untuk minggu ini. Ada urusan keluarga yang sangat mendesak. Saya jamin semua laporan akan selesai. Untungnya, kinerjaku yang sempurna selama ini membuat Pak Bima tidak banyak bertanya. Baik, Riana. Yang penting target beres, katanya. 1 minggu itu aku gunakan untuk membangun bentengku. Siang hari, saat Rama tidur, aku bukan hanya bekerja. Aku menelepon agen penyalur babysitter premium. Bukan yang murahan seperti Diana dulu. Aku meminta kandidat yang berusia di atas 40 tahun, sudah menikah, punya anak sendiri, dan bersedia di SKCK dan dicek medis menyeluruh. Aku juga memesan 3 unit kamera CCTV mini secara online. Hari Jumat, aku melakukan wawancara. Seorang wanita parubaya bernama Ibu Wati datang. Dia sopan, bicaranya lembut, dan matanya teduh. Dia tidak banyak bicara, lebih banyak mendengar. Aku menatapnya lekat-lekat. Saya perlu tahu, Bu, kataku, suaraku dingin dan profesional. Gaji Ibu penuh, saya tambahkan bonus jika Rama nyaman. Tapi ada aturan main baru di rumah ini. Apa itu, Bu? Tanyanya tenang. Aku menunjuk ke sudut ruang tamu, tempat kamera pertama sudah kupasang. Saya akan pasang CCTV di ruang tamu, di kamar Rama, dan di dapur. Semuanya terhubung langsung ke ponsel saya. 24 jam. Apa Ibu bersedia? Aku mengira dia akan tersinggung. Tapi Ibu Wati hanya mengangguk. Tidak masalah, Bu. Justru lebih baik, katanya. Biar Ibu bisa tenang bekerja. Ibu bisa lihat sendiri saya tidak apa-apakan Rama. Saya kerja cari uang halal, Bu. Bukan cari masalah. Saat itulah aku tahu, aku bisa memulai. Hari Senin berikutnya, aku kembali ke kantor. Tapi aku bukan Riana yang dulu. Aku berjalan dengan kepala tegak. Di meja kerjaku, selain layar monitor spreadsheet, ada ponsel yang kusandarkan, menyiarkan live feed ruang tamuku. Aku memantau. Setiap 2 jam, aku menelepon. Bu Wati, Rama sudah makan? Bu Wati, popoknya sudah ganti. Bu Wati, itu mainan kecil, tolong jauhkan dari mulutnya. Rekan-rekanku mungkin menganggapku gila atau paranoid. Mbak Susi dari HRD menatapku iba. Aku tidak peduli. Ini bukan paranoia. Ini adalah perlindungan. Sore itu, aku pulang tepat waktu. Apartemenku bersih. Rama wangi, sudah mandi, dan tertawa senang saat melihatku. Ibu Wati duduk rapi di sofa, menyodorkan buku catatan harian. Laporan hari ini, Bu, katanya. Rama makan bubur jam 12, habis. Tidur siang 2 jam. Bab 2 kali. Tidak. Aku mengangguk. Semuanya sama persis dengan yang kulihat di CCTV. Malam itu, setelah Ibu Wati pulang, aku mengunci pintu. Aku menidurkan Rama. Untuk pertama kalinya,
Aku tidak merasa cemas akan apa yang terjadi di luar kamarku. Rumah ini aman. Putraku aman. Aku mengambil buku tabunganku. Aku menghitung sisa gajiku, uang dari pegadaian, dan tagihan-tagihan yang menumpuk. Akan sangat berat. Akan sangat melelahkan. Tapi saat aku melihat wajah tidur Rama, aku tahu aku bisa. Mulai sekarang, hanya ada kami berdua. Aku tidak lagi hanya seorang ibu. Aku harus menjadi ibu, sekaligus menjadi ayah. Dan aku bersumpah pada diriku sendiri, aku akan menjadi yang terbaik di kedua peran itu. Lembaran baru telah dimulai. Mama, lihat, pesawatku. Suara teriakan Rama yang nyaring memecah keheningan sore itu. Bocah laki-laki berusia 6 tahun itu berlari melintasi ruang tamu, tangannya memegang gambar pesawat tempur yang baru ia warnai di sekolah. Aku tersenyum, meletakkan pulpenku di atas tumpukan laporan keuangan yang kubawa pulang. Wah, bagus sekali, jagoan. Warnanya rapi. Sini, tempel di kulkas. Rama berjingkrak senang, berlari ke dapur. Ibu Wati, yang sedang membereskan piring, tersenyum padaku. 4 tahun. 4 tahun telah berlalu sejak malam di mana aku membanting pintu di depan wajah Rendra dan Diana. 4 tahun, Rama telah berubah dari balita yang rapuh menjadi anak laki-laki yang cerdas dan penuh energi. Dan aku telah berubah dari istri yang hancur menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat, seorang ibu, sekaligus seorang ayah. Tentu saja, itu tidak mudah. Lembaran baru di bab 7 adalah halaman kosong. Bab 8 adalah tentang mengisinya dengan keringat dan air mata. Tahun pertama adalah yang terberat. Menjadi satu-satunya penopang finansial adalah beban yang hampir meremukkanku. Cicilan apartemen, biaya penitipan Ibu Wati, yang gajinya lebih tinggi, tapi sepadan, asuransi, dan kebutuhan Rama yang terus tumbuh. Ada malam-malam di mana aku baru tidur jam 3 pagi, menyelesaikan pekerjaan freelance pembukuan, pekerjaan sampingan di atas pekerjaan utamaku, hanya untuk memastikan ada uang ekstra untuk dana darurat. Mataku perih, punggungku sakit, tapi setiap kali aku melihat tumpukan tagihan yang lunas, ada kepuasan yang tak ternilai. Aku yang melakukannya. Aku, sendirian. Peran, ayah, bukan hanya soal uang. Itu soal menjadi tameng. Aku ingat dengan jelas saat Rama berusia 4 tahun dan terserang demam berdarah. Jam 2 pagi, termometer menunjukkan 40 derajat Celcius. Dia lemas di pelukanku, bibirnya kering. Tidak ada suami untuk diajak berdiskusi. Tidak ada bahu untuk bersandar. Aku tidak panik. Aku tidak boleh panik. Dengan gerakan yang tenang dan terukur, aku membungkus Rama dengan selimut, mengambil tas darurat yang selalu siap di lemari, dan menelepon taksi. Di ruang UGD yang dingin dan berbau antiseptik, aku menggendong Rama selama berjam-jam, menyanyikan lagu Nina Bobo dengan suara gemetar, sementara mataku tak lepas dari monitor infus. Ibu yang kuat, ya, kata seorang perawat yang melihatku. Aku hanya mengangguk. Aku tidak punya pilihan selain kuat. Peran, ayah, juga berarti menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit. Itu terjadi 6 bulan lalu. Rama pulang dari taman kanak-kanak, membawa sebuah kerajinan tangan dari kertas karton berbentuk dasi. Wajahnya muram. Kenapa, nak? Tanyaku sambil membantunya melepas sepatu. Dia tidak menjawab. Dia hanya melempar tasnya dan duduk di sofa. Di sekolah tadi bikin dasi buat hari ayah, katanya pelan, matanya menatap lantai. Teman-teman semua cerita tentang ayah mereka. Fajar ayahnya polisi. Bima ayahnya pilot. Jantungku terasa diremas. Inilah dia. Momen yang kutakuti. Rama nggak punya ayah, ya, Ma. Aku duduk di sebelahnya. Menarik napas dalam-dalam. Aku sudah bersumpah tidak akan pernah menjelek-jelekkan Rendra di depan Rama. Racun itu tidak boleh menyentuh anakku. Sayang, lihat Mama, kataku lembut. Dia mengangkat wajahnya, matanya yang besar dan jernih menatapku. Semua orang punya ayah. Kamu juga punya, kataku. Ayahmu ada. Tapi, dia memilih jalan yang berbeda. Dia tidak tinggal bersama kita. Kenapa? Itu rumit, nak. Yang perlu kamu tahu adalah, Mama sangat mencintaimu. Dan Mama di sini. Tapi Rama mau punya ayah kayak Fajar.
yang bisa lempar Rama ke udara. Air mataku hampir jatuh. Aku menelannya kembali. Mama mungkin gak bisa lempar kamu ke udara, kataku sambil tersenyum tipis. Tapi Mama bisa mengajarimu membaca. Mama bisa membantumu mengerjakan PR. Mama bisa bekerja keras supaya kamu bisa sekolah yang bagus. Mama bisa melindungimu kalau kamu sakit. Aku memegang kedua bahunya. Dengar, sayang. Di rumah ini, Mama adalah ibumu. Dan Mama juga adalah ayahmu. Mama akan jadi sekuat baja untukmu. Mama adalah tim MU. Kita adalah tim yang hebat, kan? Rama menatapku lama. Lalu, perlahan, dia mengangguk. Dia memelukku erat. Kita tim, bisiknya. Malam itu, aku mendaftarkan Rama ke kelas taekwondo. Aku ingin dia belajar disiplin, dan aku ingin dia tahu bagaimana rasanya memiliki figur yang kuat, bahkan jika itu harus dibayar. Tahun-tahun berlalu dalam ritme yang baru. Pagi yang sibuk, bekerja keras sambil memantau CCTV, yang kini lebih menjadi kebiasaan daripada paranoia, sore bermain dengan Rama, malam membacakan dongeng. Ibu Wati menjadi pilar pendukung. Dia adalah nenek yang tidak pernah Rama miliki. Dia mengajarinya adab, dan kehadirannya di rumahku adalah bukti bahwa aku bisa mempercayai orang lagi, setelah aku belajar mempercayai instingku sendiri. Aku bekerja keras di kantor. Aku mengambil setiap proyek, setiap lembur yang ditawarkan. Aku tidak lagi Riana yang pemalu. Aku adalah Riana, single mother tangguh yang bernegosiasi gaji, yang meminta promosi, dan yang mendapatkannya. Aku membesarkan Rama dengan nilai-nilai yang Rendra tidak punya. Kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab. Aku mengajarinya bahwa laki-laki sejati tidak lari dari masalah. Laki-laki sejati tidak berbohong. Saat Rama akhirnya bisa membaca buku pertamanya sendiri, dia membacakannya untukku. Suaranya lantang dan bangga. Dia tidak mencari ayahnya di kerumunan saat dia tampil. Dia mencari aku. Dan saat dia selesai, dia berlari memelukku. Mama bangga? Aku memeluknya erat, mencium puncak kepalanya yang wangi. Mama sangat bangga, nak. Di pelukanku, aku tidak hanya memegang putraku. Aku memegang hasil jerih payahku. Aku telah menjadi ibu. Aku telah menjadi ayah. Dan kami berdua, kami baik-baik saja. Suara gerimis di jendela kaca besar membangunkanku dari lamunan. Bukan lagi jendela apartemen sempit yang menghadap dinding bata. Ini adalah jendela rumah kecilku, rumah yang kubeli lunas 3 tahun lalu dengan uang hasil keringatku sendiri. Taman kecil di depan basah, dan aroma tanah sehabis hujan, aroma petricor, menguar, membawa kedamaian. Di tanganku, sebuah cangkir teh melati yang mulai mendingin. Di dinding di depanku, tergantung sebuah foto. Bukan foto pernikahan yang pecah. Foto itu menunjukkan aku, berdiri di antara kerumunan orang tua bangga. Aku mengenakan kebaya terbaikku. Di sebelahku, berdiri seorang pemuda gagah, lebih tinggi dariku, mengenakan toga dan topi sarjana. Dia tersenyum lebar ke arah kamera, memegang ijazah di tangannya. Putraku, Ramaku, sudah 20 tahun berlalu. 20 tahun sejak malam aku mengunci pintu, memisahkan masa laluku dari masa depanku. Rama, anak laki-laki yang dulu kuajak ke kantor, yang kusuapi bubur sambil memantau CCTV, kini telah menjadi seorang arsitek muda yang brilian. Dia baru saja diterima bekerja di salah satu firma paling bergengsi di Singapura. Nah, mereka terima aku. Suara gegap gempitanya di telepon minggu lalu masih terngiang di telingaku. Tentu saja mereka terima kamu, jawabku, suaraku tercekat oleh kebanggaan. Kamu yang terbaik. Karena Mama, jawabnya, tanpa jeda. Semua ini karena Mama. Panen itu, rasanya manis sekali. Manis yang sepadan dengan semua kepahitan yang harus kutelan. Aku melihat sekeliling rumahku. Rumah ini sunyi, tapi tidak sepi. Setiap sudutnya berisi kenangan perjuangan kami. Di sana, di rak buku, piala-piala taekwondo Rama yang berjejer. Di meja makan, tempat kami berdebat tentang rumus matematika hingga larut malam. Dulu, aku pikir kebahagiaan adalah memiliki suami yang mencukupi, rumah tangga yang utuh. Aku salah. Kebahagiaan adalah memandangi putraku yang tertidur pulas setelah belajar semalaman.
Kebahagiaan adalah menandatangani rapornya dengan nilai sempurna. Kebahagiaan adalah menabung rupiah demi rupiah untuk dana pendidikannya dan melihat dana itu cukup. Dan Rendra? Diana? Nama-nama itu terasa begitu asing sekarang. Seperti karakter dalam film buruk yang sudah lama kutonton dan kulupakan. Aku pernah mendengar kabar angin, bertahun-tahun lalu. Dari seorang kenalan jauh di kantor lama Rendra. Dia bilang, Rendra dan Diana tidak pernah bertahan. Mereka terpisah setelah setahun hidup dalam kemelaratan. Anak yang dikandung Diana, entah bagaimana nasibnya. Rendra, katanya, berakhir menjadi calo proyek serabutan, reputasinya hancur, hidupnya nomaden dan menyedihkan. Aku tidak merasakan apa-apa saat mendengarnya. Tidak ada kepuasan. Tidak ada dendam. Hanya hampa. Mereka telah memilih jalan mereka, dan aku telah memilih jalanku. Hukuman dunia, seperti yang kulihat di koridor malam itu, ternyata jauh lebih kejam dan bertahan lebih lama daripada yang bisa kurencanakan. Mereka hancur karena pilihan mereka sendiri. Aku membangun. Pintu depan berderit terbuka. Ma, Kot ngelamun di ruang tamu, katanya mau video call sama aku. Rama muncul dari kamarnya. Dia sedang pulang cuti seminggu sebelum berangkat ke Singapura. Dia sudah rapi, wangi, dan tersenyum jenaka. Wajahnya adalah perpaduan yang unik, tapi matanya adalah mataku. Penuh ketegasan, penuh kemauan. Aku tersenyum. Kamu, sini. Dia duduk di sebelahku, merangkul bahuku. Mama mikirin apa, sih? Mikirin aku bakal nakal ya di Singapura? Hus, Mama percaya kamu, kataku. Mama cuma lagi menghitung berkat. Rama tersenyum. Dia mengambil cangkir tehku yang dingin, membawanya ke dapur, lalu kembali dengan secangkir teh baru yang hangat. Persis seperti yang selalu kulakukan untuknya. Nggak usah dihitung, Ma, katanya pelan, duduk kembali di sampingku. Dilihat aja hasilnya. Dia menatap lurus ke mataku. Mama, katanya serius. Terima kasih ya. Sudah jadi ibu, sekaligus ayah terbaik di dunia. Air mata yang tidak pernah jatuh saat aku menjual cincinku, air mata yang tidak pernah tumpah saat aku di PHK. Oh, ya, itu terjadi saat krisis, tapi aku bangkit lagi, kini menggenang di pelupuk mataku. Mama bangga sama kamu, Nak. Sangat. Aku lebih bangga sama Mama. Kami duduk dalam keheningan yang nyaman, ibu dan anak. Tim yang tak terkalahkan. Aku menyesap tehku. Hangatnya menjalar ke seluruh tubuhku. Aku, Riana. Wanita yang dikhianati, ditinggalkan, dan diremehkan. Kini aku di sini. Di rumahku sendiri. Dengan putra yang sukses dan penuh kasih. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Aku sudah menghancurkan kehidupan mereka yang mengkhianatiku. Tapi yang lebih penting, aku telah membangun kehidupanku sendiri dengan jauh lebih indah. Aku menang. 15 tahun setelah Rama berangkat ke Singapura, pagi hari di sebuah rumah di pinggir kota yang tenang. Matahari menembus jendela, menerpa seorang wanita berusia akhir 60-an yang sedang duduk di teras belakang, menghadap taman yang dirawat dengan sempurna. Ini adalah Riana. Wajahnya telah dihiasi garis-garis halus, tapi matanya tetap sama. Jernih, tegas, dan kini, penuh dengan kedamaian yang tak tergoyahkan. Dia tidak lagi bekerja. Dia sudah pensiun, menikmati hasil jeripayahnya, tinggal di rumah yang dia beli dengan uangnya sendiri, di sebelah rumah putranya. Rama tidak jadi tinggal di Singapura. Setelah 5 tahun, dia kembali ke Indonesia. Buat apa bangun kota orang, Ma, katanya waktu itu. Rama mau bangun rumah buat Mama. Dan dia melakukannya. Dia membuka firma arsitekturnya sendiri yang sukses besar. Dia menikahi wanita baik cipta, seorang dosen, dan memberiku 2 orang cucu yang kini menjadi pusat duniaku. Setiap pagi, seperti ini, Rama akan mampir ke terasku sebelum berangkat kerja, hanya untuk mencium tanganku. Dan setiap sore, 2 cucuku akan berlarian di tamanku, tawa mereka menjadi musik terindah yang pernah kudengar. Aku, yang dulu berjuang sendirian di apartemen sempit, kini telah menjadi ratu di istanaku sendiri, dikelilingi oleh cinta yang kubangun dari nol. Dan mereka? Para hantu dari masa lalu?
Kehidupan punya cara yang lucu untuk menyelesaikan urusannya sendiri. Rendra. Aku melihatnya sekali lagi. 7 tahun yang lalu. Bukan di jalan. Bukan di terminal. Aku mendapat telepon dari sebuah panti sosial di pinggiran Jakarta. Seorang pria sakit keras, ditemukan menggelandang, dan di KTP lamanya yang sudah buram, namaku masih tertera sebagai kontak darurat. Aku datang. Bukan karena cinta. Bukan karena benci. Tapi karena rasa penasaran manusiawi. Di bangsal kelas 3 yang berbau disinfektan murah, aku melihatnya. Dia bukan lagi pria sombong yang pergi keluar kota. Dia adalah pria tua yang kurus kering, rambutnya menipis, matanya kosong menatap langit-langit. Penyakit komplikasi, diabetes dan liver, telah menggerogoti sisa-sisa hidupnya. Dia tidak mengenaliku. Riana? Bisiknya, mungkin hanya menggumamkan nama dari masa lalu yang samar. Saya di sini, jawabku pelan. Dia menoleh, tapi matanya tak fokus. Maafkan aku. Diana, dia pergi, dia bawa anak itu, dia bilang aku gagal. Jadi, itu akhir ceritanya. Mereka saling menghancurkan. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku meletakkan amplop berisi uang tunai di atas nakas di sebelahnya. Cukup untuk biaya pengobatan beberapa minggu dan biaya pemakaman yang layak. Siapa kamu? Tanyanya, suaranya seperti kertas kering. Aku menatapnya untuk terakhir kali. Saya hanya orang yang menepati janji. Aku berbalik dan pergi. Aku tidak pernah menoleh ke belakang. Dia meninggal 3 hari kemudian. Sendirian. Diana. Aku tidak pernah tahu, dan aku tidak pernah mencari tahu. Bagiku, dia sudah mati sejak malam aku mengusirnya. Dia dan anak yang dikandungnya telah menjadi bagian dari hukuman dunia yang harus ditanggung Rendra. Mereka terikat dalam lingkaran kehancuran yang mereka ciptakan sendiri, dan aku sudah lama keluar dari lingkaran itu. Pikiranku kembali ke masa kini. Suara tawa kecil memecah lamunanku. Cucu perempuanku, Alia, berlari memeluk kakiku, membawa setangkai bunga melati. Buat Oma. Aku mengangkatnya ke pangkuanku, mencium pipinya yang tembam. Terima kasih, sayang. Rama dan istrinya menyusul, membawa cangkir teh hangat untukku. Ngalamun apa lagi, Ma? Goda Rama, persis seperti dulu. Aku tersenyum, menatap keluargaku. Putraku yang sukses dan berbakti. Menantuku yang santun. Cucu-cucuku yang ceria. Dulu, aku menghancurkan kehidupan mereka. Tapi itu adalah tindakan yang perlu. Karena dari puing-puing itu, aku tidak hanya membangun kembali kehidupanku. Aku membangun sebuah mahakarya. Aku menyesap tehku. Rasanya manis. Dan aku, Riana, akhirnya benar-benar hidup bahagia.